Lo tau nggak, siapa tokoh paling misterius di sejarah akhir zaman? Ini bukan soal superhero Marvel, tapi soal Zulkarnain. Banyak yang ngira dia itu Alexander the Great, tapi setelah gue bedah datanya, lo nggak bakal nyangka. Penasaran siapa aslinya? Simak baik-baik, dan nonton sampai habis, karena identitas aslinya bakal bikin lo mikir keras. Sebelum lanjut, gue ingetin, konten ini beda perspektif dari sejarah dan kitab suci. Kalau lo suka konten kritis yang buka otak kayak gini, subscribe dulu biar lo nggak kudet soal info mahal akhir zaman lainnya. Zulkarnain itu, artinya si pemilik dua tanduk. Di Al-Quran, dia digambarin sebagai raja yang super adil, dan dimudahkan segala urusannya sama Tuhan. Dia kelana dari barat tempat matahari terbenam sampai ke timur. Dan puncaknya dia bangun tembok raksasa buat ngurung Yajuj-Majuj. Nah, banyak orang salah sangka ngira dia itu Alexander dari Yunani. Padahal, Alexander itu penganut paganisme dan punya gaya hidup yang jauh banget dari kriteria Zulkarnain yang monoteis alias nyembah satu Tuhan. Terus, siapa aslinya? Teori paling kuat nunjuk ke Cyrus the Great dari Persia. Karena dia raja pertama yang mencetuskan konsep hak asasi manusia, membebaskan budak Yahudi, dan dia seorang monoteis sejati. Dia menguasai dua kerajaan besar Media dan Persia. Itulah kenapa dibilang dua tanduk. Nah, hubungan Cyrus sama tembok itu apa? Tembok itu dibuat buat nahan kaum barbar yang namanya Yajuj-Majuj. Dan, kalau kita mau tahu kenapa kaum ini sebegitu kacaunya, kita harus flashback jauh ke zaman Nabi Nuh. Ternyata, Yajuj-Majuj ini keturunan Jafet. Anak Nabi Nuh yang dulu sempat disumpahin bakal lahir seburuk-buruknya manusia dari keturunannya karena sebuah kejadian. Jadi, mereka itu murni manusia hasil DNA sejarah masa lalu, bukan monster apalagi alien. Poin pentingnya, tembok yang dibangun Zulkarnain itu bukan buat ngelawan mereka, tapi buat nahan mereka, karena Yajuj-Majuj itu barbar banget. Ini ngebuktiin kalau di dunia ini selalu ada tembok antara peradaban yang adil sama peradaban yang cuma pengen ngerusak. Cyrus, alias Zulkarnain, adalah contoh pemimpin yang nggak cuma jago perang, tapi jago jaga kemanusiaan. Sekarang lo udah dapat gambaran kan? Jadi Zulkarnain itu simbol pemimpin ideal yang makin langka di zaman sekarang. Menurut lo, ada nggak sih pemimpin zaman sekarang yang selevel sama Zulkarnain? Atau jangan-jangan peradaban kita emang lagi nunggu tembok itu runtuh? Coba tulis pendapat lo di komentar.